Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan telah dijamin di dalam Pasal 28E, Ayat 1 dan 2. Ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan-ketentuan tersebut semakin menunjukkan bahwa di Indonesia telah dijamin adanya persamaan hak bagi setiap warga negara untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala kegiatan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Membangun kerukunan umat beragama. Pengertian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya, misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu. 3 prinsip dasar aturan yang sering disebut dengan Tri Kerukunan Beragama, atau Trilogi Kerukunan Umat Beragama yang bisa dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Ketiga prinsip dasar aturan tersebut adalah kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, diperlukan pola hidup toleran yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu bentuk hubungan yang harmonis dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan yang diikat oleh sikap pengendalian hidup. Pola hidup yang sebaiknya dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. 2. Saling hormat menghormati dan bekerja sama intern pemeluk agama, antar berbagai golongan agama dan umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara. 3. Saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa agama kepada orang lain. Kerukunan antar umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu tonggak utama dalam memelihara hubungan suasana yang baik, damai, tidak bertengkar, bersatu hati serta saling bersepakat antar umat beragama yang berbeda-beda agama untuk hidup rukun. Dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Saling tenggang rasa menghargai dan toleransi antar umat beragama. 2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. 3. Seluruh warga menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 4. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah. 5. Seluruh warga saling menghormati agama lain.